kita ketemu lagi masih dalam penayangan seputar hukum. Dan kali ini saya akan berbicara spesifik terkait profesi seorang guru. Pembahasan ini menjadi menarik bagi saya untuk diulas karena dalam forum diskusi online free yang kita selenggarakan ada pertanyaan yang masuk, yang dalam hal ini pertanyaan itu muncul dari seseorang yang tidak mungkin saya sebutkan namanya dan kebetulan profesinya seorang guru. Pertanyaan tersebut muncul atas dasar kekhawatiran yang bersangkutan dalam menjalani proses belajar mengajar yang dijalankan selama ini. Dalam menjalani proses belajar mengajar di dalam kesehariannya, tentunya akan muncul interaksi antara guru dengan peserta didiknya. Yang dalam hal ini, seorang guru tentunya akan memberikan informasi, pelajaran tentang sopan santun, etika, maupun keilmuan kepada peserta didiknya dan sifatnya pasti yang terbaik. Saya sedikit flashback ketika di mana saya menjadi salah satu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Di mana pada saat itu tentunya secara keseluruhan peserta didik akan sangat segan, sopan patuh terhadap gurunya. Dan belakangan ini kita ketahui dan sering kita lihat yang mana pada prosesnya seorang guru kerap dianggap melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana, dan tindakan itu bisa diartikan penganiayaan sehingga memunculkan proses pelaporan oleh para wali murid. Guru sendiri dalam menjalankan kesehariannya di dalam profesinya dilindungi atau dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di sini mengatur tentang keseluruhan, yang diantaranya mengatur tentang kewenangan seorang guru dalam memberikan penilaian terhadap hasil belajar mengajar, dan juga secara spesifik menjelaskan tentang bagaimana seorang guru dalam menerapkan sanksi terhadap peserta didiknya. Dalam proses pemberian sanksi yang diberikan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya, kerap kali menimbulkan interpretasi yang berbeda dari wali murid. Kebanyakan wali murid menganggap sanksi yang diberikan oleh seorang guru terhadap muridnya ini memenuhi unsur penganiayaan, sehingga muncul pelaporan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang guru terhadap peserta didiknya. Sangat ironi memang ketika berbicara seorang guru yang seharusnya identik dengan istilah yang biasa kita kenal pahlawan tanpa tanda jasa. Pelaporan tersebut yang kerap kali muncul selama ini sering menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana di dalam undang-undang tersebut pada pasal 76C berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan di dalam pasal 80 ayat 1 dijelaskan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Selain itu, dalam prosesnya sering tindakan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang guru ini dikaitkan dengan pasal 351 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pasal ini mengatur tentang penganiayaan. Berbicara seputar permasalahan pidana, dalam proses pidana biasa dikenal atau akan melekat kaitannya dengan tindakan dan perbuatan. Dalam bahasa hukum biasa dikenal dengan mens rea dan actus reus. Saya akan sedikit menjelaskan meskipun dalam video saya yang sebelumnya saya telah menjelaskan terkait mens rea dan actus reus. Actus reus sendiri adalah perbuatan seseorang dalam melanggar aturan undang-undang. Dan ketika berbicara mens rea ini adalah niatan awal dari seseorang ketika berbuat jahat. Dan ketika kedua hal tersebut kita kaitkan dengan permasalahan seputar ruang lingkup profesi guru yang tadi saya jabarkan. Ketika seorang guru dianggap melakukan penganiayaan terhadap peserta didiknya,
yang harus dilakukan pertama kali adalah menganalisa tentang niatannya, atau yang dalam bahasa hukum mens rea tadi. Jadi, pastikan dulu niatan awal sebelum melakukan perbuatan atau actus reus tadi. Tetapi ketika niatan awalnya adalah dengan tujuan mendidik, sebagaimana menjalankan fungsi profesinya sebagai seorang guru, tentunya seorang guru tidak bisa dan seharusnya tidak dipidanakan. Oke, dari ulasan tersebut bisa saya simpulkan bahwa ketika terjadi permasalahan terkait guru dengan peserta didiknya, yang dalam hal ini ada turut campur dari wali muridnya, akan menjadi lebih ideal dan menjadi lebih bijak ketika permasalahan tersebut lebih dulu difilter di dalam proses yang biasa kita kenal penyelesaian secara kekeluargaan. Akan lebih ideal ketika dibicarakan terlebih dahulu secara baik-baik, dan ketika memang ditemukan mens rea-nya apa, barulah proses lanjutan dijalankan. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya, masih seputar permasalahan hukum. Tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat.